Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, baik itu dosen penguji ataupun pembimbing. Perkenalkan, nama saya Gusman Nurjan Rahmani dengan NPM 2235070038. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian yang sudah saya teliti dengan judul penelitian yaitu pengaruh tingkat pendidikan formal dan orang tua terhadap keputusan memilih pemilih pemula pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majalengka tahun 2024. Dalam penelitian ini akan dibahas terkait beberapa hal. Yang pertama yaitu latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, yang mana hal tersebut memungkinkan rakyat bisa memilih secara langsung kepala daerah dalam proses pilkada. Salah satu kelompok yang akan memilih dalam proses pilkada adalah pemilih pemula. Akan tetapi, pemilih pemula seringkali mendapatkan kebingungan ketika ingin menentukan siapa yang akan mereka pilih, karena kurangnya mendapatkan informasi terkait politik. Sehingga faktor pendidikan dan juga faktor dari orang tua mempengaruhi keputusan mereka. Dalam penelitian ini mengambil populasi di Desa Sarasari, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, karena terdapat pemilih pemula dengan jumlah yang signifikan serta beragam pendidikan yang ditempuh oleh pemilih pemula. Selanjutnya, dalam penelitian ini akan menjawab dua pertanyaan besar yang dijadikan sebagai rumusan masalah. Yang pertama yaitu, apakah tingkat pendidikan formal berpengaruh terhadap keputusan memilih pemilih pemula? Yang kedua yaitu, apakah orang tua berpengaruh terhadap keputusan memilih pemilih pemula? Yang mana tujuannya adalah untuk mengetahui serta mengukur pengaruh dari dua faktor tersebut terhadap keputusan pemilih pemula pada Pilkada Kabupaten Majalengka tahun 2024 dengan sampel ataupun populasi di Desa Sarasari, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka. Dalam penelitian yang saya lakukan didasarkan atas teori yang dikemukakan oleh Anthony Down, yang menyatakan bahwa pemilih yang bersikap rasional akan memilih kandidat ataupun calon yang memberikan keuntungan terbesar bagi mereka. Dalam konteks ini, pendidikan formal mempengaruhi kemampuan berpikir kritis dari pemilih pemula. Yang kedua, orang tua menjadi agen sosialisasi politik pertama yang bisa membuat pandangan ataupun persepsi politik dari pemilih pemula. Dalam penelitian yang saya teliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu kuesioner secara online melalui media Google Formulir. Jumlah sampel yang saya teliti yaitu berjumlah 100 responden pemilih pemula yang tersebar di Desa Sarasari, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka sesuai dengan dapil mereka. Yang selanjutnya yaitu teknik analisis regresi linear berganda dengan menggunakan media SPSS. Variabel X1 dalam penelitian ini yaitu pendidikan formal ataupun tingkat pendidikan formal, serta variabel X2 yaitu orang tua, dan variabel Y yaitu keputusan memilih. Berikut hasil penelitian yang sudah saya teliti dan juga sudah saya analisis menggunakan media SPSS. Yang pertama yaitu uji validitas dan juga uji reliabilitas. Dalam uji validitas, semua instrumen dinyatakan valid karena nilai R hitung lebih besar dari R tabel, ataupun nilai R tabelnya itu sendiri yaitu 0.195 menyesuaikan dengan jumlah responden yang berjumlah 100 responden. Yang kedua yaitu nilai Cronbach alpha sama dengan 0,839 yang menunjukkan instrumen sangat reliable. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas. Dalam uji normalitas, data dikatakan ataupun dianggap berdistribusi normal dikarenakan nilai signifikan sama dengan 0 titik ataupun 0,200 lebih besar dari 0,05. Yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Dalam uji ini dinyatakan tidak terjadinya gejala multikolinearitas karena nilai VIF lebih kecil dari 10 dan juga nilai toleran lebih besar dari 0,1.
Yang selanjutnya yaitu uji heterodeksitas, yang mana dalam uji yang saya lakukan tidak terdapat gejala heterodeksitas karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05, yang mana artinya dalam penelitian uji asumsi klasik dinyatakan seluruhnya berhak untuk melakukan uji selanjutnya. Selanjutnya yaitu hasil uji regresi linear berganda. Kenapa menggunakan uji regresi linear berganda? Karena dalam penelitian yang saya teliti menggunakan dua variabel X. X pertama yaitu tingkat pendidikan formal dan X kedua yaitu orang tua. Dalam uji regresi linear berganda, yang pertama, nilai R sama dengan 0,686 yang memiliki arti berkorelasi yang cukup kuat. Yang kedua, R kuadrat sama dengan 0,470, yang artinya sekitar 47% keputusan memilih dijelaskan oleh pendidikan formal dan juga peran dari orang tua. Nilai adjusted R kuadrat setelah disesuaikan berjumlah 0,390. Dalam uji F ataupun uji simultan, nilai F sama dengan 5,873 dengan nilai signifikan 0,000, yang berarti secara bersama-sama kedua variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Selanjutnya yaitu uji T ataupun uji parsial. Dari 13 indikator variabel menunjukkan bahwa variabel X10 dan juga X13 dikatakan signifikan karena nilai T kurang dari 0,05, yang berarti 11 indikator lainnya dalam kuesioner tidak dikatakan tidak signifikan. Dalam hal tersebut menunjukkan bahwa indikator tertentu dalam penelitian ini mempunyai pengaruh terhadap keputusan memilih pemilih pemula, yaitu dilatar belakangi oleh faktor tingkat pendidikan formal dari pemilih pemula dan juga peran dari orang tua. Dari hasil uji yang sudah saya teliti memberikan beberapa kesimpulan. Yang pertama yaitu secara simultan tingkat pendidikan formal dan juga peran orang tua berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan memilih pemilih pemula. Pada Pilkada Kabupaten Majalengka tahun 2024 di Desa Salasari, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka. Akan tetapi secara parsial, hanya sebagian indikator yang berpengaruh secara nyata terhadap keputusan memilih pemilih pemula. Yang artinya dalam model yang sudah saya teliti dikatakan cukup baik. Akan tetapi masih ada faktor eksternal lain yang mempengaruhi keputusan memilih dari pemilih pemula, yaitu sebesar 53%. Yang mana faktor-faktor tersebut bisa dilatar belakangi oleh faktor dari media sosial, propaganda, dan lain sebagainya, yang mana hal tersebut bisa membuat pemilih pemula mempunyai keputusan. Akan tetapi dalam hal ini peran dari tingkat pendidikan formal bisa membentuk sikap kritis dari pemilih pemula, serta orang tua juga mempunyai peran yang cukup signifikan untuk memberikan pengaruhnya dalam menentukan pilihan mereka dalam pilkada ataupun pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Majalengka tahun 2024. Dari hasil penelitian yang sudah saya lakukan serta beberapa kesimpulan yang sudah saya paparkan, saya mempunyai saran ataupun rekomendasi untuk berbagai elemen. Yang pertama untuk penyelenggara pemilu, di mana penyelenggara pemilu yaitu KPU ataupun Bawaslu berhak untuk memberikan edukasi politik terhadap pemilih pemula berbasis sekolah untuk meningkatkan kepekaan dan juga pengetahuannya terhadap politik, utamanya yang terjadi di lingkungannya. Dengan materi-materi yang diberikan yaitu harus objektif dan harus bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam proses pilkada. Yang kedua yaitu untuk partai politik, yang mana partai politik harus sangat menganalisis terkait bagaimana tingkat pendidikan formal dari pemilih pemula, karena hal tersebut membangun daya kritis mereka, serta juga mengetahui bagaimana peran orang tua kepada anaknya untuk bisa dijadikan sebagai strategi kampanye. Yang selanjutnya yaitu untuk penelitian lanjutan. Dalam penelitian lanjutan perlu menggali variabel lain seperti media sosial ataupun lingkungan,
serta kampanye digital untuk dijadikan bahan penelitian di luar dari tingkat pendidikan formal, dan juga peran dari orang tua yang bisa mempengaruhi keputusan pemilih pemula dalam proses pilkada. Karena pemilih pemula tentunya dari beberapa hal yang saya temukan dalam penelitian mempunyai kebingungan untuk menentukan siapa yang harus mereka pilih dan siapa yang akan mereka jadikan sebagai pemimpin di masa depan. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf dan juga mohon untuk dimaklumi. Saya Gusmanudian Syarahmani mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.